pertanyaannya kenapa mau digusur? Kami merasa waktu sekarang ini Pak Anies menjadi gubernur, kami nggak merasa digusur. Karena dari zamannya Sutioso, Pak Ujibowo, Joko Widodo, sampai Ahok, sampai Jarot, itu kami bukan dimanusiakan. Ini, wallahi ini bukan kampanye, maaf, nyata. Karena kami sebagai petani yang di lahan ini, jadi ada paling surat 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Kalau enggak, bawa beko, sudah beko dibakar, kan gitu. Nah kalau ini kenapa? Makanya saya bilang, kalau aja publik mengatakan Anies itu menggusur, itu yang berbicara bukan manusia. Karena Pak Anies itu sudah memanusiakan kami. Kenapa? Kita pertama, gak ada seorang pemimpin langsung nyambanginnya ke tempat warganya, ke kampung. Nah ini buktinya, dia nulisin ini, memberi semangat pula ke masyarakat. Ini mau dibangun kawasan besar, tapi tidak dihilangkan petaninya, tidak dihilangkan rumahnya. Sekarang pertanyaannya dari abad ke abad, tahun ke tahun, ada gubernur, ada nggak seperti kayak Pak Anies? Ada. Maaf, bukan promosi, bukan. Ini nyata, real, nyata gitu. Ini tulisannya, Bang, ini kapan dibuat? Ini sebelum 9 April. Sebelum pembangunan dimulai. Oh, jadi Pak Anies sudah datang ke Kampung Bayam ya? Dan keunikannya itu nggak mau dipublikasikan. Kenapa nggak mau? Sekarang begini, dia datang dari depan pakai baju kebersihan. Seorang gubernur pakai baju kebersihan tanpa dikawal. Pas begitu maskernya dibuka, saya kaget, gubernur ya kan? Untuk nggak kelihatan ya, Bang? Iya, nggak, kita nggak bisa bayangin lah ya kalau publik memang, lu cerita, ya Allah gue yang ngalamin cerita, ya kan? Memang betul nyata kan, warga juga nyaksiin pas teriakan saya Pak Anies, ternyata ya kan keluar semua. Nah itu makanya saya bilang kalau publik menyatakan warga Kampung Bayam digusur sama Pak Anies, itu otaknya sebelah itu. Salah besar berarti ya? Salah besar banget, salah besar. Kenapa? Yang benar? Yang benar itu kami dimanusiakan. Kenapa dimanusiakan? Satu, pertama, ketika akan membangun Pak Anies silaturahim ke kita. Ini akan ada pembangunan kawasan besar, tapi tidak menghilangkan lah, ya kan begini. Pokoknya malah dikasih support semangat. Kenapa dikasih support semangatnya? Tanya aja ibu-ibu, bapak-bapak. Pancang sudah berdiri aja kami disisihkan kebun. Lebar 50 meter, panjang 760 meter. Jadi tetap dikasih kebun ya, Pak? Tetap, karena supaya berjalan ekonomi kami. Pembangunan mulai berjalan, terus pegawai mulai berdatangan dari PT Jekpro, kan ada supon-suponnya ya kan, dan mandor-mandornya. Kami dibikinkan kantin pula, berdagang di situ. Nah artinya kalau publik menyatakan kami digusur, itu salah besar. Yang benar adalah memanusiakan warga Kampung Bayam. Memanusiakan, pokoknya kami dimanusiakan gitu. Iya, oke, baik. Nah, kenapa sekarang akhir-akhir ini kenapa kami keberadaannya di sini? Kami sangat sesalkan gitu, pemerintah sekarang yang artinya kan Pak Anies sudah memberikan amanah. Ini gedung ini udah jadi, Mbak. Edukasinya dari kami petani yang pokoknya nggak tahu apa-apalah ilmu taninya. Yang jelas pikiran kami itu bertani, nanam, dapat hasil, bisa dijual, bisa menafkahi, biar nggak rame dapur nih, biar nggak rame juga istri kan gitu. Nah, alhamdulillah kan ketika masa Pak Anies menjadi gubernur, dinas KPKP dikirimkan ke kami. Boleh tanya ibu-ibu bapak-bapaknya, dilatih kami. Berarti kami dimanusiakan kan? Udah jadi manusia. Yang tadinya nggak tahu bahasa Inggris bisa hatam jadi bahasa Inggris. Bang Furman juga? Kalau saya memang bisa ada. Nggak mau coba, Bang? Insya Allah, amin. Oke, lanjut, Bang. Nah, terus sekarang ini kan kami diedukasi. Kenapa? Pak Anies pada saat kebunnya bicarakan ini akan menjadi kawasan besar. Berarti Pak Anies memberikan kode alam. Ini petani pinggiran ini juga akan menjadi orang besar di sini. Sesuai dengan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat 2016, sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Nggak ada. Boro-boro gubernurnya, artinya pegawai Pemdanya lah, ASN-nya gitu ya kan.
Nah, tapi kalau Pak Anies dia datang menerangkan Diskusi. ini, langsung menitipkan pesan juga. Pesannya apa? Semangat terus Iya. supaya mendapatkan pahala apa dan sebagainya. Artinya membangkitkan juang gitu. Membangkitkan itu hidup manusia memang harus berjuang. Iya. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi pada yang sudah dijadikan kita manusia oleh Pak Anies ya kan, disertifikatkan ya kan. Artinya kita dimanusiakan lah. Kenapa Pemda sekarang ini nggak mau lihat? Iya. Nah, PJ Gubernur sekarang kok ada apa gitu loh? iya Bang, jadi mungkin perlu diperjelas lagi ya, kan ini rusuhnya udah jadi. Jadi semua. Warga tadi udah dikasih ilmu-ilmu ya. Ilmunya, Terus kenapa itu Bang kira-kira belum juga bisa nempati rusun ini? Ya, sekarang kenapanya saya bingung, apakah PJ Gubernur ini maaf aja ya, otaknya sebelah apa bagaimana? Kita bertanya ke PJ Gubernur, katanya ini dipersilakan lagi kepada Jekpro. Lah, Ke Jekpro-nya gimana? ke Jekpro nanti kita tunggu keputusan dari yang pemangku PJ. kebijakan. Ini kok aneh gitu. Dilempar-lempar ya Bang? Lempar-lempar. Nah, ini kan nggak masuk di akal. Jadi kalau A kayak Pak Anies tegas, A B udah selesai. Jadi jangan ke sana diarahin ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi begitu. Padahal udah diresmiin, udah dikasih surat. Orang gubernur yang tanda tangan, kecuali si Purkon yang tanda tangan gitu rusunnya kan begitu. Ini kan gubernur gitu loh. Oke. Nah, artinya terus yang sangat kecewa lagi Pak Budi sebagai PJ Gubernur, ya saya tidak mengetahui atas janji. Saya bilang saya manusia yang bodoh gitu. Janji ini amanah yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, manusia dimanusiakan. Nah, PJ Gubernur ini lanjutkan. Bukannya janji. Pak Anies bukannya janji, melaksanakan. Menunaikan bakti sebagai Iya. pemimpin. Hasanahnya pemimpin itulah. Nah, harusnya PJ Gubernur ikutin Pak Anies juga dong gitu. Karena ini amanah loh. Kalau nggak diberikan bagaimana? Terus sejauh ini kalau ke kantor gubernur gitu, Bang Furkon dan warga itu ditanggapinya kayak gimana Bang? Waduh, bagaikan panggang itu jauh dari bara, Mbak. Susah. Nggak ditanggepin ya? Bukannya nggak ditangkap, nggak direspon. Kita didampingin sama dari masyarakat Jakarta Utara, SMJU. Kita ke sana, itu udah kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Kita udah nggak dianggap rakyat atau masyarakat DKI Jakarta gitu. Kayak pendatang dari mana, dari Bandung gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya Bang Furkon dan warga Kampung Bayam Laya tuh udah mencoba dengan segala cara ya. Bukan mencoba lagi, kita masuk ke balai kota, dari balai kota dilempar ke lantai 11, coba apa-apaan. Dilempar-lempar terus ya Bang? Dilempar-lempar. Iya. Terus kita kirim surat ke PJ ya kan, nggak pernah dibales. Kan ini unik, rakyat ini apa, PJ Gubernur ini buat rakyat apa buat para pejabat begitu. Oke.